Ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat ya. Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya diambil dari satu suku kata. Apa itu? Rahimah. Ingat nih, Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari satu suku kata ya, dengan asalnya adalah rahimah. Rahimah menjadi yarhamu ya, nanti akhirnya keluar kata-kata rahmat, rahmatun ya. Itu pun rahmatun itu pun asal katanya, padanan katanya yang awalnya adalah rahimah, yarhamu gitu. Itu satu. Jadi ini diambil dari kata-kata rahimah ya, sehingga nanti rahim, kalau alif lamnya dibuang rahim, makanya Anar Rahman kata Allah, saya ini zat yang maha pengasih yang mempunyai belas kasih kepada siapa saja, menentukan rahmatun wasi'atun, rahmat yang luas tidak terbatas. Rahmat yang luas tidak terbatas rahmat Allah itu kepada manusia. Itu makna daripada Rahman. Rahman ini nanti maksudnya adalah sirgoh mubalaghah. Ini rumusnya gini Pak. Lihat kalau yang megang Quran atau bayangkan yang tidak megang Quran, kalimat Ar-Rahman itu adalah setelah huruf mim harusnya ada alif, tapi alifnya diganti dengan harokat berdiri. Makanya harokat berdiri namanya mad badal, gitu kan? Asluhu, asalnya Ar-Rahman itu tulisannya adalah Ar-Rahman. Coba lihat surat Ar-Rahman ya. Ada yang nulisnya pakai alif, ada yang nulisnya pakai mad badal. Intinya itu adalah ada alifnya, tapi alifnya bukan dibuang, diganti dengan mad badal. Makanya namanya badal. Badal itu pengganti. Maksudnya harokat berdiri itu pengganti alif, kan gitu ya. Nah itu kan namanya sighah mubalaghah ya. Itu artinya adalah sesuatu yang mubalaghah, yang luas, yang apa, sudah unlimited. Kalau bahasa sekarang unlimited, tak terbatas, sudah unlimited power ya. Maksudnya apa? Nah sekarang saya kasih contoh. Gufron ya kan, Gufronakal hamdu, kan gitu. Gufron itu bayangkan hurufnya Gufron, di depan huruf ro ada alif, padanannya wazannya sama dengan kata-kata Rahman. Rahman, Gufron, sama kan? Ketika ghafar, ampunan, itu artinya ya ampunan, tapi ketika ada alif menjadi Gufron, ampunan Allah yang luas tanpa batas, unlimited, nggak peduli dosa model apapun Allah ampuni. Begitu. Mau dia pernah bunuh 2-3 orang, 100 orang aja masih diampuni. Itu maknanya Gufron. Ada alifnya, beda dia. Ketika ada alifnya, maknanya itu sighah mubalaghah yang menunjukkan sesuatu yang sudah ekstrim ya, udah nggak peduli apa-apa lagi udah. Begitupun ini, kenapa ini dari asal kata rahimah menjadi Rahman, yang satu jadi Rahim. Rahman, banyak ulama yang mengartikan bahwa yang dimaksud Rahman ini Allah itu memberi, mengasihi, menyayangi ya, sebatas di dunia saja itu, tapi unlimited, full power, itu tidak pilih-pilih. Maksudnya Allah kan Tuhannya umat Islam, sebenarnya Tuhannya manusia ya. Allah Tuhannya manusia, karena Allah itu Rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Tuhannya manusia, bukan Tuhannya orang muslim doang. Allah itu, karena Allah itu adalah Tuhannya manusia, maka manusia sebejat apapun Allah kasih nikmat, Allah kasih rahmat. Itulah maksudnya daripada Rahman.
mau Islam, mau kafir, mau munafik, mau fasik, mau Islam KTP doang, sholat enggak, ibadah enggak, Allah kasih nikmat. Itu maksudnya Rahman, pakai alif, satu simbol bahwa kasih sayangnya Allah. Allah mengasihi tanpa pilih kasih, pada siapapun Allah kasih ya. Itu maksudnya kata-kata Ar-Rahman, unlimited power dan unlimited tanpa batas. Nah, kemudian Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim ini? Ar-Rahim juga asal daripada kata Rahimah. Kalau fathah, ingat Pak pelajaran tajwid mad asli. Kalau fathah, logotnya, lambangnya, kalau itu fathah padanannya adalah alif, maka Rahman. Karena ini hurufnya kasroh, kalau kasroh berarti iya, gitu kan? Ini sighah mubalaghah juga Pak. Tapi dia di sini kalau fathah menunjukkan sighah mubalaghahnya dengan alif, kalau kasroh dengan iya, gitu maksudnya. Rahim, Allah Maha penyayang, ya. Sama maknanya rahmah juga. Kalau rahman, rahmatun wasi'atun, ya. Nah kalau rahim ini adalah rahmatun mustamiratun ila yaumil qiyamah. Rahim itu kasih sayang Allah itu terus, ya, selagi dia di dunia sampai di akhirat, sampai hari kiamat, ya, itu tetap Allah berikan rahim itu. Bedanya di situ, ya. Makanya kalimat rahim ini dikasih kepada seorang ibu-ibu nih, perempuan, ya, rahim, ya kan? Allah sampai begitu, saking sayangnya Allah. Dan begini nih, ini dalam banget kalau dijelasin ini. Saya memahami ini aja udah jimat gitu. Ini maksudnya nih. Kalau ngaji udah dalam ini Pak, udah pakai rahim itu kenapa dititip nama Allah yang mulia? Allah jadikan nama sebagai sebuah nama yang menjadikan kita tempat pertama sebelum kita lahir di dunia, ya kan? Kita ada di alam rahim kan gitu. Habis alam rahim masuk ke alam dunia dan seterusnya. Kenapa itu? Di situ Allah seakan-akan ingin bicara, ingin nunjukin begini. Tuh. Nanti lihat orang yang ada di dalam rahim itu dan ibunya itu, ya, sampai kapanpun nggak akan dia itu benci kepada anaknya, tidak suka kepada anaknya. Sebagaimana aku nanti akan mengasihi, menyayangi umat Muhammad yang beriman kepadanya, beriman kepadaku, bukan cuma di dunia doang, sampai akhirat aku kasih nikmat sebanyak-banyaknya, dan aku belain nanti dia, ya, artinya aku akan korbankan, aku akan bela-belain dia, gitu. Jadi seperti itu maksudnya, ya. Makanya seorang ibu itu punya rahim, ya, dari kata ini, ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lebih mendalam lagi, cuman saya belum bisa menyiapkan dan mengungkapkan kata-katanya. Pokoknya kesono dah, intinya bahwa rahim itu adalah kasih sayangnya Allah. Pertama bisa juga Pak diartikan kasih sayang, ini juga kasih sayang karena satu akar kata, cuma nanti bedanya di pecahannya. Ya, kalau Rahman kasih sayang Allah unlimited kepada siapa saja, tapi di dunia doang. Kenapa di dunia doang? Karena itu ada orang-orang non-muslim yang gak beriman, maka seakan-akan terbatas. Tapi kalau rahim
kasih dan sayangnya Allah kepada seluruh manusia yang beriman kepadanya, baik di dunia atau di akhirat sampai di surga, ya, dia itu akan tetap Allah kasihi. Itu bedanya Rahim. Kenapa nggak akan ada bantahan di situ? Itulah maha adilnya Allah. Untuk orang yang beriman jatahnya Rahim, untuk orang yang tidak beriman dia jatahnya Rahman. Tapi kita menang 2-1 karena kita beriman, Rahmannya dapat, Rahimnya dapat. Tapi dua-duanya nggak ada ini. Tebur. Tapi sana di definisi itu Rahman itu kan kasih ya. Manusia kan diberikan kasih itu kan bisa yang baik dan yang buruk gitu. Ya kan? Maksudnya baik itu kebaikan atau musibah gitu kan. Tapi kalau Rahim itu khusus yang baik aja gitu. Karena sayang kan gitu kan tadi kan bisa nggak diambil gitu simpulannya. Ya, jadi kalau enggak juga kasih sih Pak. Enggak juga. Soalnya gini Pak. Nanti orang yang beriman sekalipun itu akan dikasih enggak baik juga. Tapi dalam rangka ujian. Oh nggak, maksudnya itu masuk dalam kelompok kasih. Kalau kasih itu kan baik manusia yang beriman dan tidak kan tetap dikasih ujian yang jelek dan yang buruk. Jadi dua-dua definisi nih kan ya. Kalau kasih itu kan baik buruknya manusia itu dikasih. Tapi kalau Rahim itu yang sayang aja, yang baik aja nanti di surga gitu. Ya bisa aja seperti itu pemahamannya. Disimpulkan yang penting kesimpulan jadi gini Pak, makanya kita boleh sampai surga maksudnya. Iya, boleh kita menyimpulkan sesuatu itu setelah kita tahu kayak tadi tuh judul awalnya udah tahu ya. Dengan satu tolak ukur sebuah pemahaman, maka berkembanglah pemikiran kita mengambil satu contoh, ya kan? Karena contohnya sudah ada, pengembangan contoh yang kita berikan kan itu pemahaman yang akhirnya menjadi tansil. Boleh aja seperti itu. Jadi kasih itu ya, sifatnya itu tadi pemberian Allah, baik itu baik ataupun buruk, maksudnya ya ujian gitu kan, sama juga kasih maksud kelompok dikasih. Rahim itu sayang ya, itu sayang itu di dunia sampai akhirat gitu. Iya, seleksi. Nah, hasil seleksi. Iya, tapi kalimatnya tetap harus kita ganti. Bisa ya, seperti itu ya pemikiran. Kalimatnya tetap harus kita ganti, Pak. Harus kita ganti. Kemarin kita mengartikan kalau Rahman itu sekedar pengasih, Rahim sekedar penyayang. Karena emang terjemahnya begitu dari Departemen Agama ya kan. Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seakan-akan Rahman artinya pengasih, Rahim artinya penyayang. Padahal kalau mau diartikan sebenarnya adalah segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan hanya menyayangi dan mengasihi di sampai akhirat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Kan kepanjangan tuh. Makanya disimpulin kayak begini. Dikompres. Nah, pengkompresan inilah yang akhirnya nanti akan menimbulkan kesalahpahaman bagi orang-orang yang nggak mendalaminya. Maka kita perlu ngaji gitu. Jadi bisa aja wahyu nggak apa-apa seperti itu. Itu adalah bentuk pemahaman dari sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Panjang Pak. Kalau mau kita artikan itu, karena nggak sederhana. Seperti ngartiin ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang tasawuf itu mengartikan wahai orang-orang yang telah aku anugerahkan keimanan kepada kalian. Karena iman itu sesungguhnya anugerah dari Allah, bukan hasil jeripayah kita. Gitu. Tapi wahai orang-orang yang beriman, cukup gitu juga. Tapi makna di dalamnya seperti itu. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Dan gitu aja dah. Yang penting di dalamnya kita udah paham itu ya. Kalau bahasan panjang juga nggak gimana tadi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada ulama yang menafsirkan ini. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulang 2 kali? Ini kan Al-Fatihah, Bismillah jadi ayat kan?
Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ada tuh kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Begitu di ayat ketiga diulang lagi. Ada lagi tuh kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nampak. Ya, nggak maksudnya diulang. Iya diulang 2 kali. Kalimatnya kayak juga. 2 kali ulang. Ya, artinya apa sih makna di balik itu? Iya. Ini yang harus kita ketahui juga. Apa maksudnya? Kan di awal udah ada, kok di sini diulangi lagi. Ya, para mufassir itu mengatakan di antaranya gini Pak, dari susunan Rob, Tuhan yang mengatur, gitu kan. Manusia yang mengatur alam, kan artinya ini penguasa nih, penguasa jagat raya. Kalau kita mau bahasain secara intelek begitu dah, Allah ini adalah penguasa jagat raya ini. Zaman kafir Quraisy, zaman jahiliyah, ini kan Quran turunnya waktu itu. Para penguasa, para raja, para orang-orang yang bisa ngatur ini itu dengan makna Rob tadi. Kemudian Fir'aun kalimatnya juga Rob, Ana Rabbukumul A'la. Iya kan? Makanya Rob bukannya ilah. Gitu. Kembali lagi, orang kafir Quraisy, orang jahiliyah punya kesan bahwa yang namanya raja, yang namanya penguasa, yang namanya punya kekuasaan untuk mengatur daerah-daerah, wilayah-wilayah sekitarnya, yang ngatur orang jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Dia punya mindset, dia punya pemikiran awal. Seorang seperti itu adalah orang yang diktator, orang yang galak, orang yang jahat. Gitu. Ketika ayat ini diturunkan, tenang. Allah, Tuhannya Muhammad yang menguasai alam jagat raya ini, yang mengatur kehidupan kita ini, nggak seperti yang ada di pikiranmu, nggak seperti yang ada. Allah, Tuhannya Muhammad itu adalah punya sifat Rahman dan Rahim. Itu sebagai penegasan. Karena kan ini bahasa sono, bahasa mereka ini kan. Seakan-akan begitu Pak, ya. Karena yang namanya Quran ini bahasa dialog. Quran ini adalah bahasa dialog. Sehingga nanti ada kita itu di dalam hadis dibilang, Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang pengen ayyatakallama ma'allah, ngobrol-ngobrol sama Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Mau ngobrol sama Allah, mau berdialog sama Allah, maka kita baca Quran. Karena Quran ini adalah satu obrolan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka ketika itu terjadi harus dalam keadaan suci, nggak boleh sembarangan, dan nggak boleh di tempat yang najis, nggak boleh di tempat yang tidak baik. Itu pemahamannya begini. Jadi sekali lagi, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulang sampai 2 kali? Karena di depan ada Rabbul Alamin. Ketika orang kafir, karena dulu ada Musailamah al-Kadzdzab, kembali saya bilang dia itu mengaku sebagai nabi, ya. Mengaku sebagai nabi. Tapi kalau Rahman dia mengambil kata-kata Rahman kalau dia. Kalau Fir'aun dia mengambil kata-kata Rob. Fir'aun mengambil kata Rob, ya kan? Maka kesan itu ingin dibuang. Ya, sekali lagi, yang penguasa, yang raja manusia itu yang kan ada di dalam surat An-Nas itu kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu adanya di akhir sebagai penegasan ini. Di awal, ditutup di akhir, seakan-akan mau diingat, ingat nih. Sebelum saya ngomong terakhir kan biasanya ngingetin kesimpulannya. Ya, Allah itu Tuhannya manusia, yang menguasai manusia, rajanya manusia. Ya, tapi Allah itu juga min syarril waswasil khannas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti ayat Quran itu ditutup dengan itu, sinkronnya nanti ke depan jauh. Itulah yang dibilang munasabatul ayat wa munasabatus surah, hubungan antara satu ayat dengan ayat lain, hubungan satu surat dengan surat yang lain, saling berhubungan antara ayat-ayat Allah ini. Makanya kalau ada orang yang bilang kok ayat ini bertentangannya dengan ayat ini, jangan pakai nyalahin ayatnya, ilmu lu udah seberapa. Gitu. Ilmu kita udah, kan kemarin saya bilang Sayyidina Ali bahas titik aja, bukan baknya nih ya, titik huruf ba, bahas titiknya aja sama Ibnu Abbas itu dari mulai habis isya sampai subuh itu bahas titik doang. Apaan Pak Ustadz yang ngobrol sih nggak tahu. Di kitab-kitab itu ya itu dijelasin seperti itu. Tapi ada sedikit penjabarannya di antara kutipan-kutipan obrolan beliau itu, ulama mengutip bahwa kenapa titik yang dipikirin, gitu kan? Inilah awal manusia itu seperti itu. Bab itu titiknya ada di bawah. Sebagai awalan manusia itu gitu, kita ini yang merendahan gitu mah ya, kita rendah, kita ini ada di bawah. Ingat, kita ini bagaikan titik setitik yang kecil huruf ba itu gitu. Dan kita ini nggak ada apa-apanya, bahkan kita ada di bawah adanya, udah kecil di bawah lagi. Udah kecil di bawah. Kalau kecil di atas masih mending kelihatan. Udah kecil di bawah. Itu salah satu obrolannya itu tuh salah satunya. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita sebelum kita buka kitab suci, ya, kita melihat huruf ba, betapa kita ini kecil, rendah di hadapan Allah. Udah kecil di bawah, harokatnya kasroh pula. Masya Allah, harokatnya kasroh itu kan di bawah. Udah itu nanti ada kajian yang sifatnya itu kasroh itu apa, fathah, doma. Ada fathah, ada kasroh, ada doma, ya kan? Cuman Al-Quran diawali dengan kasroh, yaitu bi. Tapi bukan itu patokannya, nanti bala. Nah itu huruf apa? Huruf ba. Tapi harokatnya fathah kan? Bukan bi. Ya, harokatnya fathah bukan bi. Bala syahidna. Harokatnya fathah. Habis harokat fathah, kalau di sini baru bi. Yang kita lihat itu pertama kali. Kenapa dibilang bala sahidna? Kalau dalam itu konteksnya yang dibahas bukan titik, tapi yang dibahas harokat. Pertama kali yang manusia ucapkan adalah bala syahidna, ya, hurufnya tetap sama huruf ba, cuman beda di harokat. Kenapa? Karena di sanalah permulaan, di sanalah fathah itu artinya fatahah, asal kata dari fatahah. Fathah itu artinya membuka. Makanya termasuk Fatihah ini juga pecahan dari kata fatahah. Kunci juga pecahan dari kata fatahah. Miftah, kunci itu kan miftah. Miftahul jannah, kuncinya surga. Itu miftah asal dari kata yang sama, yaitu fatahah. Fatahu yaftahu fathan wa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Isim alat untuk membuka jenenge kunci, kan gitu. Alat untuk membuka namanya kunci. Makanya miftah diartikan alat untuk membuka pintu surga. Enggak begitu artinya, langsung aja udah. Kalau secara makna gitu, alat untuk membuka pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi kan kita sudah ngerti ilmu nahwu, ngerti ilmu sorof, artinya miftahul jannah,
kuncinya surga itu. Fathah kembali, fathah adanya di bab di atas sebagai tanda bahwa kenapa sih Al-Quran itu namanya di atas fathah, di bawah kasroh, terus ada doma. Karena Allah ingin menitipkan kepada ulama namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, orang yang pertama kali memberikan harokat pada Al-Quran ini. Tadinya Al-Quran gak ada harokatnya, gak ada titiknya pula. Akhirnya Abu Aswad Ad-Du'ali, murid Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memberikan harokat kepada Al-Quran ini. Dan di situ seakan-akan dikasih nama fathah. Ilmu kan datangnya dari Allah, ya, artinya membuka. Seakan-akan kita ini buka mata hati, buka pikiranmu, buka panca inderamu, lihat kebesaran Allah. Itu fathah. Makanya terjadinya dulu ruh kita tuh. Begitu di Quran baknya dengan kasroh. Setelah dibuka di sono, rendahkan diri. Kasroh itu artinya pecah. Kalau udah pecah, kira-kira yang ada di atas meja ditaruh di bawah kagak? Allah. Dilemparin mana? Ya, kasroh itu pecah. Kasrotul qalb, pecahnya hati. Galau ini. Kasrotul qalbi. Jadi kasroh itu pecah, rendah, makanya ada di bawah. Setelah engkau membuka dirimu untuk menerima firman-firmanku, maka rendahkanlah dirimu. Makanya ketika sudah mulai baca firman Allah dengan huruf ba yang ada kasroh, bukan fathah lagi. Ya, paham gak ini? Ya, makanya dengan huruf ba yang di kasroh. Rendahkan dirimu seperti adanya kasroh di dalam Al-Quran itu adanya di atas atau di bawah? Adanya di bawah. Jadi itu kasroh. Doma ngumpulin. Setelah membuka diri, kau mulai dengan merendahkan diri. Setelah itu kau pahami. Ad-domu artinya ngumpulin. Kumpulkan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Jadikan sebuah pengetahuan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya namanya doma. Itu makna dibalik fathah, kasroh, doma. Itu aja Pak harokat punya makna. Subhanallah. Itu harokat. Ya. Enak ya lagi begini. Alhamdulillah. Insya Allah Samsul yang sekarang beda dengan Samsul. Beda, umur saya kenal Pak. Umurnya nama beda. Beda nama tua. Iya tua. Ya mohon doanya, mohon doanya. Insya Allah malam Senin kita ketemu lagi. Ya saya. Insya Allah. Ya Insya Allah malam Senin di jalan saya. Masih belum. Yang mudah-mudahan berbosan. Ini besok malam ya. Besok malam kita ngaji lagi, tapi temanya tidak ini. Habis di sini habis. Iya. Ya ini baru namanya ngaji gitu. Ngaji. Ya satu ayat aja kita preterin nanti. Ngaji ya ngaji. Iya. Itu tadi nanti Insya Allah malam Senin itu kajian kita akan masih bahas tentang sholawat lah. Dalemin lagi itu masalah sholawat ya, karena masih momentum malam ini. Ya Pak Hadi juga pengen gitu ya. Ada yang japri saya request. Alhamdulillah Pak Hadi japri saya, mereka kalau usah pengen kupas tuntas masalah sholawat, kemarin masih kurang katanya. Ya alhamdulillah kita kalau pengen tahu sesuatu itu gitu. Ya, masih banyak rahasia. Belum nanti kita akan bahas juga. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, manusia bersolawat. Kalau solawat dari Allah apa sih artinya? Solawat dari malaikat apa sih artinya? Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu apa artinya? Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu apa maksudnya? Artinya apa? Manusia kita disuruh bersolawat akhirnya, itu apa artinya? Itu apa maksudnya? Apa makna solawat itu? Level bagi Allah, bagi malaikat, dan sekelas kita kalau kita bagi sholawat apa artinya? Itu nanti salah satu pembahasan kita, kajian kita, supaya kita lebih
Iya, lebih semangat lagi. Alhamdulillah, pas ya, mudah-mudahan ridho, mudah-mudahan ikhlas. Saya sampaikan sehingga nantinya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله لك الحمد يا رحمن لك الحمد يا رحيم على هذه النعم. اللهم لك الحمد وإليك المستجاب وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.